Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar kalian semua? Tentu baik, bukan? Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selanjutnya, agar pembelajaran kita pada hari ini tetap semangat, marilah kita melorakan Yariyat kelas 6A. Kelas 6A, cepat, cerdas, efektif, pandai, aktif, tangguh. Yes. Baik anak-anakku semua, sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Fitri, Cita, Dika, Marvel, ada semua ya. Hari ini kita akan mempelajari materi adaptasi pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat mengetahui cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, sekarang apa itu adaptasi dan bagaimana cara hewan beradaptasi? Adaptasi merupakan cara suatu organisme atau makhluk hidup dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya supaya dapat mampu untuk bertahan hidup. Nah, setelah kita memahami pengertian apa itu adaptasi, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara hewan beradaptasi. Macam-macam adaptasi pada hewan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup. Contoh adaptasi morfologi yang dilakukan oleh hewan bisa kita lihat pada bentuk kakinya. Adaptasi morfologi pada burung tipe kaki pencengkram atau pemangsa mempunyai kaki pendek, kekar, dan biasanya berkuku melengkung tajam dan runcing. Contoh hewan adalah burung elang, rajawali, dan burung hantu. Adaptasi morfologi pada burung tipe kaki perenang ialah bentuk kaki yang mempunyai selaput di antara sela-sela jari kakinya. Contoh hewan adalah bebek, angsa, dan itik. Adaptasi morfologi pada burung dengan tipe kaki pejalan ialah bentuk kaki yang panjang dan tegak. Biasanya 3 jari menghadap ke depan, 1 jari ke belakang, dan tidak tumbuh sempurna. Contoh hewannya ialah ayam dan unta. Selain pada bentuk kakinya, ternyata adaptasi morfologi pada hewan bisa kita temukan pada bentuk paruh burung. Adaptasi morfologi pada burung tipe pemakan biji ialah bentuk paruh yang pendek dan kuat. Contohnya pada paruh burung gereja, parkit, burung pipit, dan perkutut. Adaptasi morfologi pada burung tipe pemakan daging ialah bentuk paruh yang kuat, tajam, dan melengkung pada bagian ujungnya.
Contohnya pada paruh burung elang dan burung gagak. Adaptasi morfologi pada burung tipe penghisap ialah bentuk paruh yang panjang dan meruncing. Contohnya paruh pada burung kolibri. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Contoh adaptasi fisiologi pada hewan yang pertama adalah hewan unta. Hewan unta mempunyai kantong air di punuknya yang bertujuan untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. 2. Anjing laut. Anjing laut memiliki lapisan lemak yang tebal untuk bertahan di daerah dingin dengan menahan panas tubuh tetap tertahan. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya. Untuk lebih mengetahui contoh adaptasi tingkah laku pada hewan, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Number 5. Adaptasi bunglon. Bunglon merupakan hewan yang memiliki bentuk adaptasi tingkah laku yang unik berupa kemampuan mimikri. Mimikri adalah suatu tingkah laku hewan yang dilakukan hewan untuk menghasilkan kemiripan atau berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Seperti misalnya bunglon yang dapat mengubah warna tubuhnya menyerupai dedaunan. Bunglon melakukan mimikri untuk bertahan dari serangan musuh atau predatornya. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, bunglon terlindung dari pemangsanya sekaligus tersamar dari hewan yang akan dimangsanya. Number 4. Adaptasi ikan buntal. Ikan buntal memiliki beberapa bentuk adaptasi yang cukup menarik. Salah satunya berupa adaptasi tingkah laku, yaitu kemampuan untuk menggelembungkan tubuhnya menjadi lebih besar seperti balon. Kemampuannya tersebut digunakan untuk melindungi diri dari musuh. Penggelembungan tubuh pada ikan buntal dilakukan dengan memompa air atau udara sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ke dalam perutnya yang elastis. Air dan udara dipompa melalui mulut dan insang. Perubahan bentuk ikan secara tiba-tiba akan mewujudkan predator yang kemudian akan melepaskan ikan tersebut. Number 3. Adaptasi rayap. Rayap merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan adaptasi tingkah laku. Mereka biasanya akan memakan kembali kulit yang terkelupas dari tubuhnya untuk memperoleh flagellata kembali. Bayi rayap juga melakukan adaptasi tingkah laku berupa memakan atau menjilati dubur rayap dewasa untuk memperoleh flagellata. Flagellata sendiri adalah sejenis hewan yang dapat membantu rayap untuk dapat mencerna kayu yang berada pada sistem pencernaannya. Secara periodik, rayap mengalami pengelupasan kulit. Pada saat kulit mengelupas, usus bagian belakang akan ikut terkelupas, sehingga flagellata akan turut terbawa oleh usus. Maka, untuk mendapatkan kembali flagellata tersebut, rayap biasanya memakan kembali kelupasan kulitnya, sedangkan rayap bayi menjilati dubur rayap dewasa. Number 2. Adaptasi cicak.
Cicak memiliki kemampuan adaptasi tingkah laku yang cukup unik. Dalam keadaan bahaya, cicak melakukan autotomi. Autotomi yaitu bentuk adaptasi tingkah laku cicak dengan memutuskan ekornya. Ekor cicak yang terputus tetap dapat bergerak sehingga perhatian pemangsanya akan beralih pada ekor tersebut dan cicak dapat menyelamatkan dirinya. Number 1. Adaptasi hibernasi pada beruang. Hibernasi umumnya dikenal dengan tidur di musim dingin. Hibernasi merupakan suatu kondisi ketidakaktifan dan penurunan metabolisme pada hewan yang ditandai dengan suhu tubuh yang lebih rendah, pernafasan yang lebih perlahan, serta kecepatan metabolisme yang lebih lambat. Musim dingin adalah musim yang sangat sulit bagi hewan. Banyak hewan yang tidak dapat bertahan hidup pada musim yang keras ini. Beberapa hewan melewatinya dengan tetap giat mencari makan. Sementara itu, hewan seperti misalnya beruang bertahan hidup dengan terlelap dalam suatu tidur khusus yang dinamakan hibernasi. Tujuannya adalah untuk menghindari cuaca yang sangat dingin, kekurangan makanan, dan untuk menghemat energi. Nah, sekarang kita paham bagaimana cara hewan beradaptasi, bukan? Bagus. Baik anak-anakku kelas 6A semuanya, demikian pembelajaran adaptasi hewan kali ini. Semoga bermanfaat. Kelas 6A, cepat, cerdas, efektif, pandai, tangguh. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.